pada pembelajaran ini, apa tujuan pembelajaran yang dimiliki? Pada saat ini tujuan pembelajaran adalah untuk mengidentifikasikan struktur yang ada dalam teks argumentasi. Jadi ini siswa dapat mengidentifikasi, menyebutkan struktur teks argumentasi. Satu saja. Ya, nanti struktur teks sama menganalisis dalam teks. Yang kedua berarti siswa dapat menganalisis struktur dalam teks. menganalisis struktur. Ya. Baik. Berarti kira-kira nanti dalam observasi ini nanti pada saat Bumati saya observasi kira-kira area yang ingin Bumati kembangkan pada bagian apa? Ya, ketiga-tiganya. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua itu isi, Kegiatan ini, ya. kegiatan ini, Yang terakhir kesimpulan penutup. Ya. Kemudian yang ketiga Bumati menggunakan strategi apa dalam pembelajaran? Strategi. Ya. Strategi pembelajaran Nanti ada diskusi. selain diskusi, presentasi, Iya. Presentasi. Lalu, Evaluasi. terima kasih Bu Mati. Nanti kita masuk ke observasi. Terima kasih. Semangat. Semangat. Siapa yang ini tidak masuk? Valentino. Dengan alasan apa? Ada keterangan. Baiklah, kita kembali untuk pelajaran saat ini. Kemarin sudah sampai di mana materinya? Argumentasi. Baik, ya. Bahwa di sini tujuan kita untuk memberikan materi teks argumentasi. Di sini kalian yang pertama sudah masuk di dalam struktur, ya. Maka nanti tujuannya Anda harus bisa menyebutkan struktur yang ada di dalam teks argumentasi. Sedangkan yang kedua, kalian harus bisa menganalisis, ya, menganalisis sebuah teks argumentasi ini dengan struktur yang ada. Ya. Kalian bawa materi tentang teks argumentasi? Juga di situ teks argumentasi kita cari struktur yang ada di dalam teks argumentasi. Ya, baiklah, bahwa di dalam teks argumentasi sama dengan teks-teks yang lainnya pasti akan terbentuk dari dua unsur. Yang pertama struktur, yang kedua apa? Kaidah kebahasaan. Namun untuk saat ini yang kita pelajari adalah strukturnya. Ya. Struktur yang ada di dalam teks argumentasi masih ingat kemarin sudah saya jelaskan. Ada berapa? Tiga. Bisa menyebutkan coba apa? Tamtama. Kita ingatkan kembali, ya. Tiga saja disebutkan saja. Satu pendahuluan. Iya, satu pendahuluan. Yang kedua Tubuh argumen. tubuh argumen. Yang ketiga Simpulan atau ringkasan. oke, luar biasa, ya. Tepuk tangan untuk kalian. Jadi di sini tadi sudah disebutkan oleh teman Anda yaitu struktur yang ada di dalam teks argumentasi. Ada tiga, satu pendahuluan, dua argumentasi, dan yang ketiga adalah kesimpulan atau ringkasan. Bisa juga disebut dengan penutup. Sampai di sini kira-kira Anda bisa memahami dulu tidak? Bisa. Tenang. Beda ya? Paham tenang? Aci? Panji? Jelas Panji? Oke. Dari ketiga yang sudah disebutkan temanmu tadi, kira-kira pengertiannya satu persatu Anda paham betul?
Struktur pendahuluan itu apa maksudnya? Dasar-dasar bagi tekad argumentasi. Bahwa di sini di dalam pendahuluan itu akan menggambarkan secara garis besar atau secara umum mengenai tema yang dibahas di dalam teks argumentasi. Biasanya pendahuluan ini terletak di paragraf berapa, anak? Pertama. Luar biasa. Paragraf pertama. Namun di sini tidak menutup kemungkinan, tidak harus hanya satu paragraf di paragraf pertama saja, tidak. Tetapi tergantung banyak dan sedikitnya paragraf di dalam teks argumentasi. Yang penting Anda memahami terlebih dahulu. Kalau yang namanya pendahuluan, pasti itu isinya mengenai gambaran umum mengenai pokok masalah yang akan kita bahas di dalam teks argumentasi. Tetapi kalau nanti di dalam paragraf 2 itu masih menggambarkan gambaran umum, berarti itu bisa juga di paragraf 1 dan paragraf 2. Paham ya? Tapi biasanya kebiasaan yang dipakai saat ini, kalau kita membuat teks itu hanya teks singkat saja, paling banyak hanya 8 atau 7 paragraf. Maka di sini otomatis kebanyakan pendahuluan itu terletak dalam paragraf pertama. Paham? Paham? Oke, ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan struktur yang kedua? Jelas? Ya, yang kedua adalah apa lagi ini? Pinter-pinter tubuh argumen, ya. Jadi di dalam tubuh argumen ini nanti akan memuat tentang apa? Isi. Iya. Maksudnya? Bisa menjawab secara jelas tadi dengan bahasa yang ringkas saja, jangan seperti pengertian yang ada itu panjang sulit untuk dihafal. Tetapi memudahkan di dalam pengertian, tubuh dalam argumen ini adalah menjabarkan secara detail mengenai gagasan utama yang ada di dalam pendahuluan, karena di dalam hal ini akan dijelaskan dengan data, fakta yang jelas. Nah, maka di sini tubuh argumen ini adalah merupakan isi secara keseluruhan dari teks argumentasi. Bisa dipahami? Ini semua nggak ada yang ngantuk ya? Biasa. Ya. Akibatnya tidak. Sudah jelas? Karena di sini di dalam tubuh argumentasi ini tadi akan diikuti atau dijelaskan secara detail untuk meyakinkan kepada pembaca, sehingga di sini nanti pembaca itu merasa yakin akan kebenaran dari teks tersebut, karena di dalam tubuh argumen ini nanti dijelaskan didasari pada fakta dan data yang nyata. Paham ya? Sedangkan yang ketiga apa? Kesimpulan atau ringkasan. Kalau kesimpulan atau ringkasan ini maksudnya apa? Ada yang tahu? Tunjuk tangan, tunjuk jari. Raditya. Bertujuan untuk membuktikan kepada pembaca bahwa kebenaran yang disampaikan melalui proses penalaran memang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis. Iya, jadi di sini sebenarnya di dalam kesimpulan atau ringkasan ini semua itu sudah terurai di dalam tubuh argumen. Tetapi di sini diyakinkan kembali agar pembaca itu benar-benar memahami dan dapat menerima teks atau isi teks tersebut, karena
isi teks tersebut memang sudah benar-benar ditulis secara logis. Artinya bisa diterima oleh akal sehat manusia. Jadi paham? Sudah tidak ngantuk? Oh, benar. Semangat ya? Dari sini untuk struktur ini ada pertanyaan betul? Mulai dari jenisnya, tahu macam strukturnya sampai pengertiannya. Paham semua? Kalau paham coba keluarkan LKS-mu yang ada teks argumentasi. Buka halaman 12 di situ. Ada teks argumentasi yang berjudul apa? Kalau Anda sudah memahami itu merupakan teks argumentasi dan di dalamnya pasti nanti akan meyakinkan kepada pembaca, sehingga pembaca itu mendengarkan atau membaca teks ini seakan-akan sudah yakin akan kebenaran yang ada di dalam teks ini, ya, sesuai dengan tema yang ada. Kalau kita sekilas melihat, teks itu terdiri dari berapa paragraf? Coba, teks itu terdiri dari berapa paragraf? 3. Sekarang coba, untuk mengetahui ciri-ciri Anda bisa mengetahui itu merupakan paragraf, biasanya bagaimana melihatnya? Iya, dengan tulisan lebih awal menjorok ke depan. Sekarang tulisan awal yang menjorok ke depan itu ada berapa? 3. Coba dihitung. Yang pertama masih, yang kedua tanya, yang ketiga ada. Itu masih ada itu admin. Terus berikutnya selain makanan, diabetes, admin, itulah. Banyak kan? Ada berapa? Ada 9 paragraf. Ya, sekarang Anda harus paham dulu, karena di dalam paragraf itu pasti akan terbentuk 2 gagasan. Ya, gagasan itu dinamakan apa di dalam paragraf? 2 gagasan itu apa? Ada gagasan utama, betul Yuda. Terus yang kedua, gagasan penjelas atau disebut kalimat penjelas. Nah, kalau Anda sudah tahu syarat dalam paragraf itu harus ada 2 ini, maka Anda harus tahu juga jenis paragraf itu ada berapa toh? Masih ingat tidak? Rulian, bisa menyebutkan jenis paragraf ada 3? Apa? Paragraf deduktif. Iya, oke. Luar biasa ya. Yang kedua? Induktif. Iya. Yang terakhir? Campuran. Iya. Anda masih ingat jenis paragraf ada 3. Dari nama paragraf ini hanya perbedaannya itu terletak pada apa tuh? Gagasan utama. Letak kalimat utamanya saja. Ya? Kalau yang namanya paragraf deduktif artinya apa? Yang pertama, paragraf yang kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf. Untuk mengingat-ingat kita, D itu depan, ya. D berarti kalimat utamanya terletak di depan paragraf. Ini ya kalimat utamanya terletak di depan paragraf. Berarti depan paragraf itu nanti awal. Jadi kesimpulannya atau definisinya itu ada di awal. Baru nanti diikuti oleh kalimat-kalimat lainnya untuk memperjelas kalimat utama ini yang dinamakan dengan kalimat penjelas. Jadi kalimat penjelas dengan kalimat utama ini nanti
lebih banyak yang mana dalam satu paragraf? Yang jelas, yaitu paling banyak adalah dalam kalimat penjelasnya. Karena kalimat penjelas ini memang berfungsi untuk menjabarkan atau menjelaskan secara detail mengenai kalimat utama. Saja ya orang ngantuk. Semangat ya. Semangat. Ya. Yang kedua, ini kalau contoh nanti gampang kalau sudah berhadapan dengan teksnya, oke? Yang penting ini dulu. Yang kedua, paragraf E. Nanti kebalikan dari D. Siapa tahu pengertiannya? Rulian semangat ya. Kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Yang jelas yang tadi paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Ayo oke. Paragraf yang Paragraf induktif adalah paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Tiba-tiba Rulian sekarang jadi anak hebat ya. Kalau yang induktif tadi itu kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Sekarang yang induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir atau di belakang paragraf. Oke, kalau campuran sesuai dengan namanya campuran, berarti nanti kalimat utamanya bisa di mana? Di awal dan di akhir. Ya, yang di akhir nanti merupakan kesimpulan, ya. Maka di sini yang dinamakan dengan paragraf campuran, ya. Itu kalimat utamanya di awal dan di akhir paragraf. Ya, kira-kira untuk struktur di dalam teks argumentasi ada pertanyaan boten? Semua jelas. Jika nanti ada teks argumentasi, Anda saya suruh menganalisis seperti yang ada di sini strukturnya, kira-kira mampu tidak? Paham betul? Paham. Untuk kuncinya yang dieling-eling ini, kalau yang pendahuluan itu di paragraf pertama, kalau yang kesimpulan atau ringkasannya itu di paragraf terakhir. Sekarang bagiannya setelah pertama, sebelum terakhir, itu bagiannya tubuh argumen. Jadi kuncinya itu, kalau matematika sudah ada rumusnya, Anda tinggal masukkan rumusnya seperti itu. Sama bahasa Indonesia juga rumusnya seperti itu. Oke? Paham? Paham. Bisa tidak? Nanti kalau kita buktikan Anda bisa menentukan struktur dan menganalisisnya, berarti Anda paham benar. Oke? Kalau pahamnya mau mereka jawabnya paham, pertanyaan lali. Tapi lali. Ada pertanyaan juga? Sekarang coba Anda bawa HP kan? Baik-baik. Tolong carikan contoh teks argumentasi. Setelah itu Anda analisis strukturnya. Nanti kita bahas, ya. Kira-kira kita ambil sampel dulu berapa siswa nanti benar atau tidak, ya. Coba teksnya nggak usah ditulis, tapi Anda screenshot. Nanti kalau Anda
Presentasi hasilnya Anda membacakan teksnya. Ye? Paham betul? Kita kerjakan dulu coba untuk mengetahui Anda paham benar atau tidak. Hasilnya langsung saja teks argumentasi. Tidak apa-apa. Jangan yang langsung ke strukturnya, diri sendiri. Sudah ketemu? Dan sekarang dianalisis judulnya dulu ditulis, ya, judul teks argumentasinya ditulis, terus ada analisis strukturnya. Satu, apa tadi? Pendahuluan. Tulis yang menentukan pendahuluan teksnya itu yang mana, ya? Contoh langsung, contoh teks argumentasi.
fermentasi. Temu dong deh. Temu wis kok. Nanti tak lanjutin ya. Udah ketemu ya? Ya. Tadi saya suruh untuk cari teks argumentasi. Kalau sudah ketemu teksnya, Anda harus apa? Menganalisis strukturnya. Ya. Sekarang coba yang sudah ketemu teksnya tolong dibacakan. Yuk, tolong dibacakan ke depan. Yang ketemu teksnya, siapa yang mau mewakili? Apa saya tunjuk? Ditunjuk saja. Ditunjuk. Kamu sudah masuk. Ya itu sebenarnya belum ada loh. Itu. Kamu di mana sih? Coba dibacakan ke depan. Ya. Anda, coba disimak. Nanti kira-kira jawaban dari Radit ini benar atau tidak. Ya. Yuk. Jadi dibaca dulu teksnya secara keseluruhan. Tidak usah, itu aja. Ya, baca dulu. Contoh teks argumentasi Yang keras, yang keras. pada masa pandemi COVID-19 dahulu. Pandemi COVID-19 mengajarkan kita kepada kita bahwa ketahanan pangan nasional Anda bilang paragraf 1 gitu. Jadi nanti ada tahu yang mendengarkan. Itu ada berapa paragraf nanti tahu cara menganalisisnya. Ya? Jadi dibacakan dulu paragraf 1. Misalnya itu ada berapa paragraf? Ya, bilang. Nanti kalau ganti paragraf bilang ya untuk menganalisis strukturnya ini nanti ya. Yang lainnya coba disimak dulu ya. Tugas kalian menyimak ini nanti kita jawab bersama-sama ya, pendapat kalian nanti kita menganalisis. Yuk, judulnya apa? judulnya ketahanan pangan pada masa pandemi. Masa? Masa pandemi. Ya. Paragraf 1. Pandemi COVID-19 mengajarkan kita kepada bahwa ketahanan pangan nasional sangat penting jika negara lain tidak dapat melepas cadangan pangan ke pasar global. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) memperingatkan kepada negara-negara anggotanya untuk menjaga ketersediaan pangan nasional di negara masing-masing. Paragraf 2. Walaupun stok pangan secara global karena pandemi COVID-19 mengharuskan karantina total atau sebagai wilayah setiap negara anggota harus bisa mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya. Situasi ini memberi tekanan berat pada rantai pasok pangan karena perdagangan global menjadi terbatas karena banyak negara menutup pelabuhan dan perbatasan. Paragraf 3. Di dalam negeri sendiri produksi pangan melibatkan jejaring petani, pasukan sarana produksi, pengolahan, pasca panen, logistik, dan distribusi hingga perdagangan eceran. Jika salah satu mata rantai terhambat, pasukan pangan juga akan terganggu. Paragraf 4. Kombinasi kedua alasan tersebut menjadi hal yang tidak mudah bagi negara-negara yang mendapatkan pangan
dari pasar internasional. Situasi itu menjadi lebih berat bagi negara yang mengimpor pangan dalam jumlah besar karena penduduk yang banyak seperti Indonesia. Para penerima oleh karena itu pandemi COVID-19 mampu menegaskan tentang bagaimana kita mengurangkan pangan harus kita berubah jika Indonesia ingin memiliki kedaulatan pangan khususnya dan kedaulatan negara pada umumnya. Ya, sudah demikian ya. Kalau tadi sudah dibacakan oleh temanmu, coba ini kita sudah berhadapan dengan teks argumentasi. Tadi dibacakan oleh teman Anda. Sekilas tadi kalau Anda mendengarkan, itu yang dijelaskan yang pertama kali dalam paragraf pertama itu tentang apa? Iya, karena di dalamnya berisi apa? Gambaran umum mengenai tema yang dibahas di dalam teks argumentasi. Jadi kalau tadi Anda mendengarkan di sini ada 5, screenshot kan kirim tentang grup kelas ya. Sekarang di screenshot, kalau sudah tidak usah ya. Di screenshot nanti Anda baca masing-masing. Nanti kita bahas bersama-sama strukturnya. Kira-kira nanti jawaban di antara kalian itu sama atau tidak di dalam menganalisis. Oke? Anda kirim di grup kelas ya, Mas? Ya. Sudah? Ampun. Ya, coba dibuka. Kalau dibuka, Anda sudah baca. Sekarang kita analisis dulu dengan berdasarkan teks yang ada. Tadi kan kita baru menyebutkan strukturnya tahu kalau 3. Tetapi dari ketiga itu kan kita belum terapkan di dalam teksnya yang nyata, gitu? Jadi kita belum menganalisis. Sekarang coba kalau Anda sudah melihat teks yang dikirim oleh teman Anda Raditya itu, sekarang coba penganalisisan itu tadi harus Anda analisis ya, sesuai dengan struktur yang ada. Bisa berkelompok di sini ya. Misalnya ini kelompok sini, dan kelompok sini, ya. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ini ada berapa paragraf tadi? 5. Dari 5 paragraf itu Anda analisis strukturnya. Tadi sudah saya kasih kunci rumusnya ya. Yang paling banyak itu tadi struktur nomor berapa? Nomor 2. Yaitu apa? Tubuh argumen ya. Sekarang yuk, nanti mewakili kelompok 1, 2, dan 3 di sini kira-kira jawabannya sama tidak? Cara menganalisisnya. Oke? Nanti tinggal majunya itu struktur ya, saya tuliskan. Kamu tinggal ngamati teksnya itu dulu. Ya, di sini tadi yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua adalah tubuh argumen. Yang ketiga adalah apa? Ringkasan atau kesimpulan. Ya. Jadi nanti tulisnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Ada 4 toh? Ya, tuliskan di situ. Pendahuluan tinggal tulis kayak ini nanti. Ada di paragraf berapa? Oke. Terus ini ada di paragraf berapa? Terus yang terakhir ini ada di paragraf berapa? Paham nggih? Diwakili satu ini dikerjakan dulu ya, jilid. Ya. Kamu bro. Nanti tuliskan ke depan. Ini mewakili nanti maju satu anak. Ini maju satu anak, satu anak. Dia tuliskan di sini, kelompok 1, 2, 3.
keempatnya itu maju bareng di sini. Saya yang nuliskan tidak apa-apa. Ayo. Di sini diwakili siapa? Maulana. Ya, Maulana. Di sini? Julian. Ya, Julian. Di sini? Eva. Ya, Eva. Di sini? Udin. Ya. Yang Udin. Sini, maju. Kalau mau sini cuma nuliskan di sini ayo, bilang. Ada 5 paragraf. Tadi sudah dibacakan kok. Kalau ada tadi paham. Ya maju sini. Ya nih, Maulana. Ya, boleh. Ya Mas, Mas. Ya. Dari hasil diskusi teman-temanmu ini tadi, untuk pendahuluan itu terletak di nomor berapa? Mau 1. nah, berapa? 1. Satu. Ya. Terus yang kubur 2 sampai 4. 2 sampai 4. Terus Terus sampai 2 sampai 3. Ya. Terus yuk. Yang ringkasan 5. Ini 5. Terus 5. berarti kamu 4 dan 5 ya? Oke. Ya, makasih jawabannya ya. Sekarang kita baca dulu hasilnya. Kira-kira yang benar mana? Coba pinjam bacakan yoga paragraf 4 dan 5. Karena yang 2 dan 3 tadi sudah jelas gitu isi. Yuk, yang keempat dan 5. Ketemu dong? Ya, Chris, bacakan di situ aja, yang keras. Kombinasi kedua yang tersebut di atas menjadi hal yang tidak mudah bagi negara-negara yang mendapatkan pangan dari pasar internasional. Situasi itu menjadi lebih berat bagi negara yang mengimpor pangan dalam jumlah besar karena penduduk banyak seperti Indonesia. Oleh karena itu, pandemi COVID-19 makin menjelaskan tentang pemahaman kita bahwa ketahanan pangan harus kita perluas jika Indonesia ingin memiliki kedaulatan pangan, khususnya dan kedaulatan negara pada umumnya. Itu paragraf 4. Yang 4 sampai terakhirnya mana kan? Yang 4 dibaca terakhir 4 gitu, masuk 5. Lah kok yang beladang terus kok? Saya ini paragraf 4 baca dulu terakhir, sampai terakhir paragraf 4 ya. Paragraf 4. Ya. Kombinasi kedua alasan tersebut dianggap menjadi hal yang tidak mudah bagi negara-negara yang mendapatkan pangan dari pasar internasional. Situasi itu menjadi lebih berat bagi negara yang mengimpor pangan dalam jumlah besar karena penduduknya banyak seperti Indonesia. Paragraf 5. Nanti paragraf 4 dulu. Kalau kita mendengarkan paragraf 4, itu isinya itu tadi masih menggambarkan dari isi atau tidak, ya. Judulnya tadi hapus, ya. Masih isi atau sudah kesimpulan itu? Masih isi. Berarti kalau masih isi, paragraf ini yang keempat ini masuk mana? Struktur yang mana? Ini toh? Ya toh? Nah, berarti ini benar tidak? Nah, ini salah. Tetapi yang benar adalah ini. Ya, ada satu kelompok yang jawabannya di sini ya. Ya. Jawaban. Yang lain paham untuk menganalisis? Yakin? Menu-menu apa benar teman mau paham? Jadi di dalam teks yang baru saja dibacakan oleh teman Anda kerjakan secara diskusi oleh kelompok satu deret meja ke belakang dan depan ini tadi adalah sebenarnya kita memahami itu terdiri dari 5 paragraf. Dari 5 paragraf kalau saya simpulkan yakin, tapi mungkin ini merupakan gambar yang tadi. Bacakan ya, judulnya
ketahanan pangan pada masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 mengajarkan kepada kita bahwa ketahanan pangan nasional sangat penting ketika negara tidak dapat melepas cadangan pangan ke pasar global. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan kepada negara anggotanya untuk menjaga ketersediaan pangan nasional di negara masing-masing. Dan ini menjabarkan atau memberikan gambaran umum mengenai ketahanan pangan. Ya toh, mengulas seperti itu kayak tadi. Nah, maka itu merupakan pendahuluan. Maka paragraf 1 termasuk struktur pendahuluan. Sedangkan yang kedua sampai 4, kalau stok pangan secara global cukup bla 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 sampai nomor paragraf 4 tadi itu merupakan isi dari tubuh argumen, karena di dalamnya itu diuraikan secara detail mengenai ketahanan pangan pada masa COVID. Nah, di situ dijabarkan. Sedangkan yang terakhir itu adalah apa? Iya, kesimpulan atau ringkasannya di paragraf kelima itu, ya. Jadi paragraf 5 itu merupakan kesimpulan atau struktur yang terakhir. Kira-kira paham betul? Nah, untuk materi saat ini mengenai struktur dan cara menganalisis teks argumentasi, Anda sudah memahami ya? Sudah paham? Dan namun di sini masih ada beberapa siswa yang tadi di dalam menganalisis masih ada kekurangan, mungkin di dalam membaca kurang cermat. Namun untuk beberapa kelompok itu tadi jawabannya sudah tepat dan kalian juga sudah memahami mengenai materi apa yang ada pada struktur teks argumentasi. Dan di sini Anda sudah tahu ya strukturnya, bahkan kita buktikan untuk menganalisis sebuah teks Anda bisa menunjukkan mana yang dinamakan pendahuluan, mana yang dinamakan dengan tubuh argumen, dan mana yang dinamakan dengan apa yang terakhir? Kesimpulan atau ringkasan. Ya. Jadi materi pada hari ini mengenai struktur teks argumentasi dan cara menganalisis struktur teks argumentasi, anak-anak sudah memahami semua, ya? Ada pertanyaan, betul? Kalau tidak, besok minggu depan ada pelajaran. Kita lanjutkan berikutnya. Selain struktur, apa tadi? Kaidah kebahasaan yang dipakai di dalam teks argumentasi. Ya, untuk pelajaran saat ini kita akhiri di sini. Kiranya apa yang telah Anda terima bermanfaat di dalam kehidupan kalian. Amin. Ya, sudah. Selamat siang. Ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat semua. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Ibu Sri Sumarni, SPD, sebagai guru bahasa Indonesia di SMK Kristen Pelita. Ya, beberapa waktu yang lalu sudah kami lakukan percakapan pra-observasi dan observasi di kelas pembelajaran. Selamat pagi Bu Marni. Mohon izin Bu Marni, setelah kita melakukan observasi pada beberapa waktu yang lalu, saya akan menyampaikan percakapan pasca observasi setelah pembelajaran tadi. Terima kasih Bu Marni. Bu Marni, berdasarkan dari data yang saya peroleh ketika kita melakukan observasi kemarin, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Sri Sumarni untuk melakukan coaching. Yang pertama, Bu Marni,
kira-kira dari percakapan kita ini apa tujuan yang ingin Bu Marni capai melalui hasil percakapan kita siang hari ini? Ya, tujuan yang ingin saya capai, materi yang telah saya terima dari observasi kemarin juga akan saya terapkan kepada anak didik kami sehingga kami bisa memberikan pembelajaran ini sesuai dengan apa yang dikehendaki di dalam RPP pada saat ini, siswa bisa belajar secara mandiri. Jadi dari percakapan ini Bu Marni ingin mewujudkan sebuah pembelajaran yang berpusat pada murid. Betul. Bu Marni berharap bahwa dengan pembelajaran yang Bu Marni lakukan itu murid-murid bisa mandiri mencapai tujuan pembelajaran seperti itu ya Bu Marni. Lalu dalam mencapai tujuan tadi, selama pembelajaran yang sudah Bu Marni lakukan itu permasalahan-permasalahan apa saja yang Bu Marni hadapi? Ya, baiklah, untuk selama pembelajaran ini masalah yang saya hadapi itu pertama pada siswa, yang mana pada saat ini kita untuk menerapkan siswa itu untuk belajar secara mandiri itu rasanya masih sulit. Untuk belajar secara untuk mencari wawasan sendiri mengenai, misalnya saya sudah memberikan tujuan apa yang harus kita pelajari pada saat ini, kalau siswa tidak digerakkan untuk melakukan sendiri itu kok masih sulit. Jadi yang dihadapi Bu Marni selama ini adalah permasalahan pada kurangnya greget siswa untuk melakukan pembelajaran secara mandiri, mungkin seperti itu. Betul. Jadi Iya. masih sangat bergantung kepada guru dalam proses pembelajarannya. Betul. Jadi kalau begitu selama ini ketika Bu Marni menghadapi permasalahan kekurang mandiriannya siswa dalam pembelajaran itu, apa yang Bu Marni lakukan selama ini? Ya, saya tetap karena dengan tambahnya wawasan yang saya peroleh selama ini, sehingga akan saya lakukan terus-menerus. Ya, meskipun yang semula siswa itu sulit untuk melakukan kemandiriannya, tetapi tetap terus saya terapkan bahwa memang pada saat ini tujuan pembelajaran itu berfokus pada siswa. Maka mau tidak mau siswa akan saya gerakkan terus. Nanti saya yakin, optimis lama-kelamaan siswa akan semakin mandiri. Jadi Bu Marni sudah mencoba untuk melakukan proses pembelajaran dengan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melatih kemandirian murid begitu ya Bu. Kalau misalnya digambarkan dengan skala 1 sampai 10, kondisi yang Bu Marni hadapi saat ini itu ada di skala berapa Bu? Ya, mungkin di skala 5 ya. Skala 5 ya. Iya. Jadi masih belum terlalu bagus ya Bu. Iya. Masih sangat tergantung pada guru seperti itu ya. Iya. Nah, untuk harapan Bu Marni mewujudkan murid yang mandiri, kalau tadi kondisi sekarang itu di skala 5, kondisi yang Bu Marni inginkan itu kira-kira ada di angka berapa? Ya, kalau bisa kita mencapai pada angka 7. Angka 7 ya. Iya. Jadi dari angka 5 yang siswa belum terlalu mandiri tadi akan dinaikkan ke skala 7 dengan menambah tingkat kemandirian siswa. Betul. Apa harapan Ibu setelah mencapai kondisi ideal yang Ibu harapkan? Ya, semoga saya itu bisa membuat RPP yang bisa berpihak pada murid dan dapat berdiferensiasi serta akan bisa memunculkan P5. Jadi Ibu ingin membantu kemandirian siswa itu dengan mencoba membuat RPP yang berdiferensiasi, berpihak pada murid dan juga memunculkan P5-nya. P5 karakter profil pelajar Biar Pancasila. siswa nanti bisa mandiri, gotong royong, bekerja sama. Seperti itu ya Bu Marni. Luar biasa keren sekali tuh Bu Marni harapannya, dan usahanya itu usaha yang luar biasa untuk bisa membuat RPP, karena setidaknya RPP itu kan bisa menjadi panduan ya Bu, Betul. dalam Iya. memandu anak dalam mencapai kemandiriannya. Kemudian ketika Bu Marni menerapkan RPP yang berdiferensiasi di dalam pembelajaran dan juga tadi ada memunculkan profil pelajar Pancasila, kira-kira Bu Marni berperan sebagai apa di dalam pembelajaran? Ya, saya selaku guru hanya akan menuntun, menghantarkan siswa itu sampai mencapai tujuan di dalam pembelajaran itu. Jadi
Bu Marni itu bersifat sebagai penuntun saja ya, perannya hanya menuntun. Semuanya kegiatan yang melaksanakan itu siswa sendiri. Dalam mewujudkan itu, kira-kira siapa saja Bu yang bisa diajak berpartisipasi? Ya, ikut terlibat di dalam mewujudkan ini ya semua peran yang ada di sekolah ini, mulai dari kepala sekolah, tenaga guru, tenaga karyawan, pendidikan, juga semua orang tua, juga stakeholder ataupun komisi, komite itu akan terlibat di dalam memajukan atau memberikan pelajaran terhadap anak didik. Ya, jadi Bu Marni berharap bahwa semua warga sekolah itu ikut berperan serta dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, termasuk orang tua dan juga masyarakat begitu ya Bu Marni. Keren sekali. Lalu kira-kira kapan Bu Marni mau mencoba membuat RPP yang berpihak pada murid tadi? Ya, karena dengan wawancara seperti ini saya terbuka, tambah wawasan saya. Ya, saya selaku guru akan berusaha ya kalau bisa ya secepat mungkin. Namun harapan saya karena ini di semester ini sudah berjalan dengan ya hampir 1 semester ya, maka saya berharap mungkin nanti di semester depan saya akan bisa mencapai. Ya, mantap Bu Marni, ini semangat sekali. Semoga nanti di semester depan Bu Marni bisa mewujudkan RPP yang sudah berpihak pada murid ya Bu Marni. Terima kasih. Lalu komitmennya apa nih Bu Marni untuk hal itu tadi? Ya, saya selaku guru sudah mempunyai tujuan dan harapan seperti itu. Ya, saya komitmen apapun masalah yang akan saya hadapi, saya tetap akan mewujudkan apa yang menjadi harapan saya. Terima kasih Bu Marni untuk percakapan hari ini. Semoga apa yang menjadi harapan Bu Marni dan dengan komitmennya Bu Marni itu bisa mewujudkan keinginan Bu Marni dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan semoga nanti muridnya tambah semangat ya Bu ya dalam belajar. Terima kasih untuk percakapannya hari ini Bu Marni. Sama-sama. Saya mohon izin untuk melanjutkan tugas. Terima kasih. Ya, sama-sama.